Putri dengan NIM P1012179, mahasiswa angkatan 2021 Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pengganti ulangan tengah semester mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Nah, materi yang saya angkat kali ini adalah mengenai gizi buruk. Nah, apa sih itu gizi buruk? Nah, gizi buruk adalah kondisi serius yang dimana asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Gizi buruk ini adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi yang terjadi selama bertahun-tahun atau menahun. Status gizi seseorang secara sederhana dapat kita ketahui dengan membandingkan antara berat badan dengan umurnya, juga antara berat badan dengan tinggi badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur dan juga tinggi badan itu sesuai standar, maka dapat dikatakan bahwa gizinya itu tergolong baik. Namun sebaliknya, apabila tidak memenuhi standar, maka orang tersebut dapat kita diagnosis sebagai malnutrisi. Ada gizi buruk dan juga gizi lebih. Tanda klinis untuk gizi buruk dibagi menjadi dua, yaitu marasmus dan juga kwashiorkor. Di sini ada tanda klinis marasmus, di mana marasmus ini merupakan gangguan gizi yang diakibatkan kekurangan karbohidrat. Nah, tanda-tanda atau gejala yang dapat kita lihat pada penderita gizi buruk melalui tanda klinis marasmus ini, yang pertama yaitu muka atau wajah seperti orang tua. Hal ini dapat terjadi karena pada penderita gizi buruk itu kulitnya mengkerut karena pada tulangnya itu tidak ada daging, melainkan langsung dilapisi oleh kulit. Gejala yang kedua adalah mudah patah atau biasa kita kenal dengan rontok, dan juga ada kemerahan. Kemudian yang ketiga ada gangguan pencernaan, yang dimana pada penderita gizi buruk akan terus mengalami rasa lapar yang terus-menerus akibat adanya gangguan pencernaan ini. Kemudian ada pembesaran hati pada penderita gizi buruk. Kemudian ada tanda klinis yang kedua yaitu kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini merupakan gangguan gizi akibat kekurangan protein atau biasa kita kenal dengan kekurangan energi protein, juga biasa dikenal dengan busung lapar. Nah, pada gangguan gizi akibat kekurangan energi protein terdapat 4 gejala pula. Yang pertama yaitu kalori sedikit atau malah tinggi pada penderita gizi buruk. Kemudian ada gangguan kulit seperti marasmus tadi, seperti kulit yang mengkerut. Kemudian ada tangan dan kaki yang membengkak. Kemudian ada kebutuhan vitamin dan mineral yang sedikit. Di Indonesia, penyakit gizi buruk ini masih saja melatar belakangi kematian dan juga penyakit pada anak. Disebabkan oleh 4 faktor ini. Yang pertama yaitu ada ekonomi, kemudian ada sanitasi, kemudian pendidik orang tua, dan perilaku orang tua. Dalam hal ekonomi ini, banyak keluarga atau orang tua yang merasa kesulitan dalam memenuhi pangan atau gizi yang berkualitas untuk anaknya. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi yang lemah dan juga pendapatan keluarga yang tidak cukup, juga semakin meningkatnya harga bahan pangan yang berkualitas. Faktor penyebab selanjutnya ada sanitasi, yang dimana sanitasi yang buruk pada rumah tangga dapat mempengaruhi kualitas gizi yang masuk pada tubuh. Nah, faktor penyebab selanjutnya ada pendidikan orang tua, yang dimana rendahnya pendidikan pada orang tua dapat mempengaruhi proses pemenuhan gizi yang berkualitas pada anak, yang dimana seharusnya orang tua itu memiliki pengetahuan yang baik terhadap pangan-pangan apa saja yang berkualitas untuk pemenuhan gizi pada anak. Faktor penyebab yang terakhir adalah perilaku orang tua, yang dimana hal yang dapat menjadi permasalahan adalah ketika orang tua merasa lebih tahu tentang gizi yang baik daripada anaknya, sehingga merasa tidak memerlukan saran atau pendapat dari ahli gizi maupun tenaga kesehatan mengenai pemenuhan gizi pada anaknya. Nah, untuk penanganan gizi buruk ini dapat kita lakukan dengan melakukan pengendalian pada faktor penyebabnya, seperti membantu perekonomian keluarga yang kurang mampu, memperbaiki sanitasi rumah tangga, meningkatkan pendidikan orang tua, dan juga memperbaiki perilaku orang tua terhadap pemenuhan gizi pada anaknya. Nah, apa sih hubungan antara pangan dengan gizi buruk? Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu yang mempunyai akses untuk memperolehnya, baik secara fisik maupun ekonomi. Nah, tidak tercapainya ketahanan pangan inilah yang dapat meningkatkan resiko terkena gizi buruk. Baik, sekian pemaparan materi dari sedikit yang saya ketahui mengenai gizi buruk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.